Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deradi Yuda dengan NIM 4004 0324 620013 dari Universitas Diponegoro Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A. Di sini saya akan membuat tentang interrupt menggunakan STM32. Nah, di sini adalah program sesuai dengan modul. Kita masukkan saja ke dalam prompt, yaitu dengan menuliskan program yang akan kita buat serta perintah yang akan kita mau. Seperti buatkan program untuk interrupt, di mana terdapat 3 kondisi yang sesuai dengan perintah pada modul ini adalah 3 kondisi. Yang pertama itu ada aktif, idle, dan kembali ke posisi awal. Yang pertama, kondisi A pertama yaitu aktif. Ketika tombol ditekan, dapat mengoperasikan dari LED itu sendiri selama 10 detik, dan selanjutnya masuk pada kondisi yang kedua yaitu kondisi idle, di mana kondisi idle ini ketika push button ditekan, dia tidak bisa mengoperasikan LED selama 10 detik, namun dalam kondisi LED tetap menyala. Nah, kondisi yang ketiga itu ketika sudah melewati kondisi aktif, idle, dan yang ketiga ini kembali ke posisi yang pertama. Nah, kita bisa menuliskan permen seperti itu, buatkan program untuk interrupt di mana terdapat 3 kondisi. Kondisi pertama yaitu push button dapat mengendalikan LED. Kondisi kedua yaitu idle, push button tidak dapat mengontrol serta meng-on dan meng-off-kan lampu, namun lampu tetap nyala. Dan posisi yang ketiga yaitu kembali ke posisi yang pertama, which is itu pada kondisi aktif. Teman-teman bisa menggunakan kolom chat ini sebagai prompt untuk AI ya teman-teman. Nah, sini GPT sudah mulai bekerja untuk melakukan perintah yang kita mau. Makanya dia ada tulisannya working dan membaca semua analisis ini. Nah, di sini. Nah, fungsinya apa sih Mas? Kenapa kita menggunakan AI? Karena ketika kita menggunakan AI, di sini aku menggunakan Cloud HiQ 405. Nah, AI ini untuk mengefisiensi waktu ketika kita ingin menganalisis sebuah program atau ketika kita terdapat error pada program, AI ini akan membantu kita dalam proses untuk mempercepat secara langsung. Nah, tadi teman-teman bisa lihat juga, langsung bisa di-keep. Itu tandanya program sudah diganti dengan perintah yang kita mau. Seperti itu. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya, yaitu state atau 0 normal, push button mengendalikan toggle, dan state 2 itu ada idle, LED selalu menyala, dan push button tidak mengontrol LED tapi memicu transisi ke state berikutnya. Oke, selanjutnya ini adalah video hardware dari penggunaan pembacaan interrupt pada STM32. Di sini kita menggunakan STM, OLED, LED, push button, dan resistor untuk hardware atau wiring pada pada modul praktikum yang interrupt ini. Nah, di sini terdapat pembacaan monitor suhu, itu temperatur, dan segala macamnya. Nah, di sini ketika kondisi pertama yaitu kan dia adalah idle, aktif seperti ini. Nah, tidak bisa. Oke. Oke, kita kembali ke program. Kita naik, scroll. Nah, ini adalah pemrograman yang sudah kita lakukan juga. Oke, ini adalah program yang sudah kita buat dan kita kalau lampu indikator suhu di atas lalu dia menyala. Nah, kita juga bisa menanyakan dari fungsi untuk fungsi cara kerja dan tanya sistem kerja di GPT ini juga bisa ya, AI ini, sorry. Tuh, itu juga enak banget untuk memintanya. Itu setelah itu jangan lupa kita build dan kita upload.
udah sukses. Dan lalu kita upload. Oke, udah sukses juga. Nah, ini adalah setelah kita upload, maka program akan melakukan pembacaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada GPIO interrupt menggunakan ESP32. Itu yang pertama adalah kita mendeklarasikan button pin dan LED pin pada pin 0 dan pin 1. Dan ini adalah void setup. Dan ini adalah void loopnya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung menggunakan Prompt AI untuk membantu mengefisiensi waktu yang sudah kita miliki dan tidak akan membuang waktu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan buatkan program untuk interrupt dengan 3 kondisi seperti yang tadi ya teman-teman. Yaitu kondisi pertama aktif, di mana kondisi pertama ini push button dapat mengontrol atau meng-on dan off-kan dari fungsi LED ini selama 10 detik. Selanjutnya, kondisi yang kedua itu adalah idle, di mana idle ini tidak bisa mengoperasikan push button tidak bisa mengoperasikan LED selama 10 detik juga. Namun LED selalu pada kondisi yang nyala, yaitu di mana setelah kondisi 1 itu LED akan menyala, dan kondisi yang ketiga itu adalah kembali ke siklus nomor 1 lagi. Di sini kita juga bisa mengetikkan cara kerja yang kita mau pada AI ini supaya AI juga mengerti apa yang kita mau juga untuk praktikum yang selanjutnya, yaitu di interrupt menggunakan ESP32. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan saja. Ini aku juga mengetikkan buatkan program untuk interrupt dengan 3 kondisi, yaitu kondisi yang pertama aktif, di mana push button dapat mengontrol LED selama 10 detik. Selanjutnya masuk pada kondisi idle. Pada kondisi ini push button tidak dapat mengontrol atau meng-on off-kan LED, namun saat idle posisi lampu selalu on, dan selanjutnya kondisi yang ketiga adalah kembali ke posisi yang pertama. Nah, di sini AI langsung bekerja sesuai perintah apa yang kita mau, dan dia akan berpikir nih, thinking itu adalah ketika dia tuh ingin menganalisis sebuah program kita dan menambahkan cara kerja yang kita mau atau yang kita capai. Selanjutnya ini adalah pembacaan, dia menganalisis bahwa aktif 10 detik push button control LED dan idle LED selalu on. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misal kayak gini, kita langsung keep aja. Nah, kita scroll. Oke, kita keep. Nah, secara otomatis dan secara taktis program sudah selesai. Di sini terdapat deklarasi active duration selama 10 detik dan idle duration selama 5 detik untuk demo. Jangan lupa kita build dan kita lanjut menggunakan hardware-nya. Nah, di sini adalah fungsi ESP32 untuk pembacaan dari aktif, idle, dan kembali ke siklus yang pertama. Nah, ini adalah wiring, kita tetap sama menggunakan OLED, ESP32, push button, dan resistor. Di sini LED-nya itu adalah internal, jadi ketika kita tekan aktif itu dapat mengoperasikan push button LED di internal ESP32, dan ketika idle dia tidak bisa mengoperasikan daripada LED yang ada di ESP32. Oke, seperti itu. On aktif ya teman-teman. Idle LED-nya on, oke. Nah, ini adalah aktif, kembali lagi. Dia bisa mengoperasikan daripada LED-nya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pemrograman untuk project pada interrupt ini. Pada project ini aku menambahkan buzzer pin ketika suhu di atas 37. Buzzer akan menyala dan lampu juga akan menyala. Nah, di sini teman-teman kita akan balik lagi fix and upload. Jadi ini cara kerjanya adalah ketika suhu yang dibaca oleh DHT22 itu ditampilkan pada OLED mencapai 37 lebih,
maka LED dan buzzer akan menyala bersamaan. Nah, di sini adalah rekomendasi dari komen yang dibaca oleh AI. Nantinya ini adalah rekomendasi terkadang ketika program kita tidak terdapat error, maka AI ini akan menyarankan untuk pemrosesan penguploadan atau proses penguploadan. Makanya di sini dia menekankan untuk menambahkan driver-driver untuk mengupload ke device seperti itu. Ini kan terdapat PIO run, and upload gitu kan. Nah, ini build sudah sukses. Oke, sudah tidak ada masalah. Dia memastikan juga untuk bisa konfigurasi PIN-nya dengan benar. Nah, sudah. Jangan lupa di-compile dan di-upload. Selanjutnya kita masuk pada selanjutnya yaitu project dari kelompok kita, yaitu kita menggunakan OLED, buzzer, LED, resistor, bus button, dan segala macamnya. Nah, sini adalah monitoring suhu yang tertampil pada OLED. Ketika suhunya tadi kan 38, maka buzzer ini akan menyala dan sensor data akan selalu membaca suhu-suhu yang masuk sebagai inputannya. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.